Shalom, dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami kembali menjumpai saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan. Dengan segala kerendahan hati ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, mensyukuri penyertaan-Mu sepanjang hari ini, juga bersyukur bahwa masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu malam ini, terlebih untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, untuk dapat mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, bahagian Alkitab yang akan kita baca dan menjadi bahan perenungan kita malam ini dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema uji coba. Uji coba. Saudara-saudara, untuk setiap barang produksi sebelum dipasarkan kepada konsumen, maka terlebih dahulu harus melalui berbagai ujian untuk kemudian menentukan bahwa apakah barang-barang produksi itu layak atau dapat dipasarkan kepada konsumen. Sebagai contoh, kendaraan, mobil misalnya. Sebelum mobil dipasarkan kepada konsumen, maka terlebih dahulu harus melalui berbagai macam uji coba. Misalnya saja, ia harus dites atau diuji pada trek dengan berbagai model lintasan dan kecepatan. Mobil harus diuji kecepatannya, kebisingannya, kestabilan, menguji bahagian-bahagian elektrik atau lampu, dan berbagai uji coba yang lain sebelum kemudian mobil dapat dipasarkan kepada konsumen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah menuntun Yesus sampai ke padang gurun, dan di sana ia dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda. Pertama, Yesus dicobai soal makanan. Tetapi Yesus lebih memfokuskan pada Allah sebagai sang sumber berkat dibanding dengan memfokuskannya kepada bentuk berkat yang diberikan oleh Allah atau Bapanya dari surga. Yang kedua, Yesus dicobai soal tahta. Tetapi Yesus justru dengan tegas menggertak iblis. Dan yang ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan. Tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Tidak ada yang lain. Saudara, selama hidup di dunia ini, kita ibaratkan berada pada sebuah padang gurun di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan pada berbagai ujian, pada berbagai cobaan. Namun dari semua bentuk ujian itu, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita contoh teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Yakni fokus kepada Bapa, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Allah yang adalah sumber segala berkat. Memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah saja. Allah satu-satunya yang harus disembah dalam hidup ini. Itu komitmen, kesetiaan yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah bahwa kita pasti bisa melewati setiap cobaan dalam kehidupan kita. Tentu dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam kesetiaan iman menghadapi
setiap cobaan hidup. Amin. Mari saudara kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu untuk kasih kesetiaan dan pertolonganmu kepada kami. Khususnya dalam beberapa saat yang kami lalui ini, Tuhan mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ibadah kami malam hari ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu. Bapa di surga, terima kasih juga bahwa Tuhan berkenan memakai kami semua dalam pelayanan pada malam hari ini, baik sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai pengiring nyanyian, sebagai kantoria, saudara-saudara kami tim multimedia. Terima kasih untuk semua ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang berperan dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk media yang Tuhan karuniakan kepada kami, untuk bisa menjadi alat pewartaan firman Tuhan kepada banyak orang, teristimewa kepada jemaat Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama kami datang mensyukuri penyertaan-Mu dalam berbagai bentuk yang Kau nyatakan kepada setiap kami, kepada seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, bahkan juga kepada saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih untuk kehidupan, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan, untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di tengah jemaat, berkat Tuhan melalui pertambahan usia, dan berbagai bentuk berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada masing-masing kami semua. Kami mensyukuri semua itu. Lebih khusus lagi Tuhan bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang hari ini boleh bersuka cita atas hari ulang tahun kelahiran. Ervinda Resti Sarira, Ibu Dorce Manda, Ibu Ruth Palalung. Kami sungguh percaya bahwa kehidupan mereka sepanjang setahun telah berlalu adalah karena tuntunan dan kasih Tuhan. Harapan kami pun bahwa dalam hidup mereka di masa yang akan datang ini, kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan akan terus Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, juga di ketiga cabang kebaktiannya. Berkati dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak karunia-Mu bagi mereka dalam pertumbuhan,
dalam menuntut ilmu dalam studi, dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Anak-anak jemaat Tuhan yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Anak-anak warga jemaat yang sudah bekerja. Tuhan berkati mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus berkelimpahan dalam hidup mereka. Kami mendoakan warga jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, bahkan di berbagai tempat, kami doakan Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka, berkati perawatan yang sementara mereka terima, obat makan minum yang mereka terima, Tuhan berkatilah menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami mendoakan bagi mereka yang berduka, Tuhan hibur kuatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup, karena lapangan pekerjaan, karena pasangan hidup. Mereka yang bergumul oleh karena hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul oleh karena menantikan hadirnya anak di tengah keluarga dan berbagai pergumulan mereka. Oh Tuhan, berkatilah mereka, mampukan mereka Tuhan untuk bisa melalui setiap pergumulan itu. Lewat doa ini kami juga mendoakan anggota jemaat-Mu Tuhan dalam usia lanjut. Tuhan karuniakanlah senantiasa kesehatan. Tuhan karuniakanlah kepada mereka keteguhan iman, sehingga mereka dengan sabar, dengan tabah, dengan sukacita bisa melalui hari-hari kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka. Berkati pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, Bapak dan Ibu pendeta, penatua diaken, pengurus OIG, para pengerja gereja, panitia, tim kerja. Tuhan berkati bersama-sama membangun persekutuan ini ke arah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, mendoakan juga anggota jemaat-Mu yang berpisah dengan keluarga mereka, berpisah dengan suami atau istri, berpisah dengan anak atau orang tua. Tuhan berkatilah mereka, di mana saja mereka berada, sehingga dalam hidup mereka, mereka senantiasa terpelihara oleh kasih Tuhan. Dalam doa ini juga Tuhan kami mendoakan saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah bersama dengan kami secara virtual, di mana saja mereka berada. Tuhan berkatilah mereka, sempurnakan syukur sukacita mereka yang bersukacita. Tolonglah mereka Tuhan yang hidup dalam berbagai pergumulan. Lewat doa ini, kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Pemerintah kami Tuhan karuniakan hikmat, memerintah dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk situasi pandemi yang kami hadapi. Tuhan tolonglah kami, berikanlah kepada kami kesehatan, jauhkanlah kami Tuhan dari pandemi virus COVID-19 ini. Bahkan suatu waktu kami percaya Tuhan meluputkan kami dan pandemi ini boleh berlalu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami dan sertailah kami sepanjang malam hari ini. Sebab kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oleh kasihnya kepada
Demikianlah kebersama-samaan kita pada malam hari ini melalui renungan harian dan doa malam Gereja Torah Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Sampai berjumpa dalam edisi-edisi selanjutnya. Akhirnya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.